Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Musahir MPD. Yang saya hormati Dewan Juri dan guru-guru serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta keberkahannya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, berikutnya, dan semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan kultum dengan tema meningkatkan keimanan dalam bingkai moderasi beragama dan solidaritas sosial di tengah pandemi. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap seseorang yang tidak terlalu berlebihan dan tidak meremehkan. Jadi orang tersebut memandang di paham yang tengah-tengah. Dalam beribadah pun kita tidak boleh beribadah. Karena dulu Nabi Muhammad pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr kita beribadah terlalu berlebihan. Beliau puasa tak buka dan ketika sholat malam beliau tak tidur. Ketika berita tersebut telah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah pun menasihati Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan bahwasanya jangan kamu terlalu memaksakan dirimu untuk beribadah. Singkat cerita, ketika masa tuanya, Abdullah bin Amr tubuhnya sering sakit-sakitan dan tulangnya keropos. Dan beliau mengatakan, andai saja saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, pasti diri saya tidak akan seperti saat ini. Dalam moderasi ini juga kita dituntut untuk tidak melakukan hal-hal ekstrim yang mengganggu umat beragama lain. Toleransi dan beragama tidak mengikuti perayaan agama orang lain, tidak mengikuti paham-paham agama orang lain, tidak mengikuti kebiasaan agama orang lain. Melainkan toleransi adalah kita tidak mengusik agama orang lain, kita menghormati agama orang lain, dan kita tidak menggusur tempat ibadah agama orang lain. Pada saat dulu Nabi juga hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain, tetapi Nabi hidup secara rukun, aman dan tentram. Tapi ketika agama Islam dilecehkan, direndahkan, ingin dihancurkan, maka pada saat itu Nabi memerangi dan Nabi melawan orang-orang tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solidaritas sosial adalah rasa kepedulian dan rasa kesetiakawanan terhadap suatu individu atau suatu kelompok. Di era pandemi seperti ini yang ekonomi cukup sulit dan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, maka kita bisa meningkatkan solidaritas sosial kita di tengah pandemi ini. Dengan kita memberikan bantuan berupa uang pada yang membutuhkan, memberikan bahan-bahan makanan pokok, atau ketika pada puasa ini kita memberikan makanan takjil untuk berbuka. Dan ketika kita memberi sebuah bantuan, kita tidak boleh melihat wujud fisik dari orang tersebut. Yang kita lihat adalah masalah yang dialami oleh orang tersebut. Karena pada surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Di ayat tersebut Allah menyebutkan bahwasanya Allah menyukai manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk saling menolong, untuk
saling membahu-membahu, tidak untuk saling mengolok satu sama lain. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan, kita menyakitkan bahwasanya moderasi beragama ini merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah pandemi ini, janganlah solidaritas kita meredup, melainkan solidaritas kita meningkat semakin pesat di era pandemi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.